pasti perasaan juga nggak enak, sudah jauh-jauh. Tapi kalau kita suka itu, jauh-jauh kita datang, tapi dapat, walaupun harganya 4.200 sekian, begitu ya. Ada sukacita khusus, ada kesenangan khusus. Tapi itu bukan sukacita. Sukacita itu, yang melakukan sukacita itu bukan manusia. Bukan apa yang ada di luar kita. Tapi yang mengerjakan sukacita itu siapa? Roh Kudus. Karena Galatia 5 ayat 22 dia katakan buah roh adalah apa? Kasih. Dan yang kedua apa? Sukacita. Maka saya katakan manusia tidak bisa membuat sukacita. Siapapun juga tidak bisa membuat sukacita. Sukacita tidak tergantung ada uang atau tidak ada uang. Sukacita tidak tergantung sakit atau tidak sakit. Sukacita tidak tergantung cinta saya diterima atau tidak. Tapi sukacita itu tergantung apakah saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Maka Petrus yakin itu. Maka Petrus mengingatkan kepada jemaat yang menerima surat ini. Katakan engkau harus bersukacita, engkau harus bergembira, engkau harus berbahagia, engkau harus bersukacita. Dan kalimat ini bukan hanya diungkapkan oleh Petrus, tetapi Paulus ketika dia berada di dalam penjara, Filipi 4 ayat 4. Paulus katakan apa? Kepada jemaat, orang penjara menasihati jemaat di luar penjara. Dia katakan, bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pantaskah orang yang di dalam penjara menasihati orang yang di luar penjara? Saya pikir pantas. Karena setiap kali saya kunjungi bukan kunjungi imigrasinya gitu ya, kunjungi orang di dalam imigrasi, jemaat kita. Kadang kalau saya datang, kadang dengan ibu datang, yang bilang shalom pertama bukan kami, tapi mereka. Betul? Berarti kan sukacita. Kami datang pertama, Pak, bagaimana? Ada sukacita? Karena mereka tahu biasanya saya tampilkan ada sukacita, gitu kan? Bapak ada sukacita. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa itu bisa dilakukan? Kenapa Paulus bisa melakukan itu? Kenapa Petrus bisa menasehati itu? Oleh karena Paulus dan Petrus punya satu konsep bahwa sukacita bukan tergantung kepada penganiayaan yang ada di luar atau tidak ada penganiayaan. Tapi sukacita itu ada di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Saudaraku, dalam bagian ini saya mau membawa kita untuk melihat bahwa sukacita orang Kristen itu merupakan dua hal penting yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Yang pertama, sukacita orang Kristen itu seperti ada istilah namanya hologram. Nah, hologram inilah yang bisa membedakan mana palsu dan mana tidak palsu. Betul? Betul? Uang palsu dan uang tidak palsu tergantung pada hologramnya itu. Orang pintar sebagaimanapun dia tidak akan bisa buat ini. Yang tali-tali yang ada di tengah uang itu. Ngerti? Pasti kalau bicara uang semua bilang oh. Kalau nggak bilang oh itu keterlaluan. Gitu kan? Pasti ada maksudnya hologram itu. Nah, ini bedanya. Kalau kita melihat uang palsu dan uang tidak palsu, sekilas seperti sama, betul? Sekilas seperti sama. Bahkan juga kalau kita melihat ID card, tahu ID card? KTP kita? Bukan berarti ada V, jadi saya kasih tunjuk. Dengan ada beberapa yang saya lihat, dia juga punya seperti ini. Secara sepintas kelihatan sama. Saya pikir sama. Dan saya tidak bisa membedakan mana perbedaannya. Tetapi ketika kita kasih miring sedikit, ternyata di dalamnya ada hologram yang tidak dapat bisa ditipu oleh siapapun. Nah, saya sempat tanya ke waktu kasus Pak Fendi, saya sempat tanya, apa perbedaannya ini? Dia katakan di dalam itu semacam ada hologram yang bisa mengerti itu adalah polisi dan imigrasi, orang-orang khusus. Nah itu ketika dimiringkan begini mereka langsung tahu. Sehingga kadang-kadang mereka begini saja mereka oh iya asli. Tapi mereka begini saja oh masuk. Nah, kalau mereka tahu asli dan palsu dari hologram itu, kelihatan dari permukaan itu sama. Tetapi ketika kita menyelidiki ke dalam, lebih dalam, kita melihat di situ ada perbedaan. Itulah kekristenan, itulah sukacita orang Kristen. Mungkin
orang melihat dari luar itu sama. Mereka melihat penderitaan sama-sama. Mereka melihat pergumulan sama-sama. Tapi kalau orang Kristen sungguh, ketika orang melihat lebih dalam hidupnya, orang melihat ternyata ada perbedaan di dalamnya. Itulah yang Petrus katakan kepada jemaat. Ingat, walaupun engkau dinista, walaupun engkau dianiaya, walaupun engkau mengalami tantangan dan pergumulan, ingat, engkau beda. Kenapa? Engkau punya sukacita, sedangkan orang lain tidak punya sukacita. Karena orang lain ada punya kesenangan, dan kesenangan itu tergantung kepada apa yang ada di luar. Itu baru namanya hologram joy orang Kristen. Sukacita yang hologram, kelihatannya dari luar sama, tetapi di dalam hatimu Allah menanamkan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Sehingga saya mau katakan inilah kelebihan orang Kristen. Sehingga seandainya kalau kamu di Kubi, siapin ember, mau nangis. Aduh, saya mau katakan, nangis karena sukacita karena di Kubi boleh. Tapi jangan sampai engkau menangis karena sukacita seakan-akan kau tidak punya Tuhan. Betul? Kenapa di tengah-tengah tantangan Petrus menyuruh bersukacita? Oleh karena apa? Petrus mau menunjukkan kepada jemaat Tuhan bahwa di tengah-tengah tantangan dan penderitaan itulah engkau akan kelihatan berbeda dengan dunia ini. Karena ketika engkau dianiaya, ketika engkau mengalami ujian, ketika engkau mengalami penderitaan, ujian, masalah itu memerasmu, menekanmu, dan akhirnya sukacita itu melompat keluar dari dirimu. Dan disitulah yang membuat engkau berbeda dengan dunia ini. Sedangkan dunia ini ketika ada tantangan, pergumulan dan lain sebagainya, semakin dia mengkerut, dan akhirnya mati. Betul? Kenapa? Karena itu dari luar, dan tantangan itu dari luar, betul? Itu menghimpit. Tapi kalau sesuatu dari dalam, semakin diperas, yang dalam itu keluar, betul? Dia, kalau orang Manado bilang lemon, orang Toraja bilang apa? Jeruk itu, jeruk juga. Orang Batak bilang apa? Lemon juga. Orang Jawa bilang apa? Ya. Orang Cina bilang apa? Apa? Sifa. Kam. William Kam. Joseph Kam. Apa lagi? Dari mana ini lagi? Bali. Bali apa? Ya. Saya bilang Bali, yang jauh kadu. Sejak kapan ada Bali kadu? Itu tandanya semangat, karena sukacita dalam hati. Amin. Nah, Bali apa? Apa lagi? Ya, Madura apa? Nah, ada orang, ya, karena istri saya Manado, saya pakai Manado aja ya. Orang Manado datang ke Jakarta. Ingatkan saya tadi ilustrasi jeruk ya. Orang Manado datang ke Jakarta. Ternyata anaknya tinggal di jalan kebun jeruk. Kemudian karena sibuk anak ini, karena mungkin dia termasuk anggota KPK, bagian pemberantas korupsi begitu ya, sibuknya luar biasa urus korupsi di Indonesia. Kemudian dia bilang, "Papa, saya tidak sempat jemput di bandara, tolong naik taksi dan kasih tahu taksi saja turun di jalan kebun jeruk nomor sekian RT sekian RW sekian dan lain sebagainya." Nah, saking senangnya dia Jakarta, turun lupa dia, apa sih anak saya bilang jalan apa?